Dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mukni MF channel ya. Thank you. Oke, sahabat semuanya, thank you masih ada di kesempatan kali ini ya. Ya karena kesibukan dan satu lain hal, memang gue beberapa hari ini memang jarang upload ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa kembali berkarya di video kali ini dan juga memaparkan suatu hal yang bisa berguna buat kalian juga ya. Di kali ini sebenarnya gue pengen ngebahas suatu lagu yang sebenarnya ini lirik itu lirik yang luar biasa menurut gue ya. Puitisnya tuh puitis banget. Dan memang menurut gue lagu terbaik ya. Lagu terbaik selama Fandi menjadi vokalis Krispatih. Oke, sebelum ke situ, gue mau menyampaikan dulu bahwa Krispatih ini adalah band besar ya. Band besar dan menurut gue sampai sekarang masih band besar. Oke, lagu yang mungkin kita bahas di kesempatan kali ini tuh adalah Lihat Hatiku ya. Lihat Hatiku ini lagu yang berada di album Melekat di Jiwa ya, di album tahun 2012 dan di album ketujuh kalau nggak salah di Krispatih. Dan di album ini sebelum Lihat Hatiku ini ada namanya tuh single Melekat di Jiwa. Nah jadi Lihat Hatiku ini adalah single kedua setelah Melekat di Jiwa. Sebenarnya yang gue gak nyangka lagu ini tuh ada bisa seperti ini, yang bisa sebagus ini adalah memang sangat kontras gitu ya, sangat kontras dengan single pertama yang dilemparkan Krispatih di album ketujuh mereka ini dari Banding Melekat di Jiwa itu beda banget. Bedanya adalah ketika misalnya Melekat di Jiwa itu dia masih cenderung ke genrenya itu yang fun lah gitu ya. Artinya nggak mellow dan juga bahkan menceritakan itu seseorang yang sudah punya pasangan tetapi mereka tetap saling menyayangi satu sama lain gitu ya. Dan berbeda sangat kontras dengan Lihat Hatiku. Lihat Hatiku ini adalah sebuah lagu yang bercerita tentang yang sangat sangat balada ya. Liriknya itu lirik yang memang puitis. Jadi lihat dan bercerita tentang seseorang yang nggak menyerah gitu ya. Seseorang yang nggak menyerah untuk meluluhkan hati orang yang dicintainya gitu. Lihat Hatiku ini. Dan memang di sini kelihatan banget ya. Kelihatannya banget ini adalah ketika Fandi itu matang menjadi seorang vokalis di Krispatih itu seolah-olah bisa kalau menggantikan Semi sih jauh tapi setidaknya bisa mengeluarkan vibes baru ya, atau kesan baru lah, image baru bagi para penggemarnya, bagi para Mahapatih. Nah, di Lihat Hatiku ini gue sangat-sangat mengejutkan adalah jadi di lagu ini tuh seolah-olah mengesankan ini gue kembali loh ke Chris Patih dengan image gue, dengan kekrispatihannya gue kembali loh untuk menyapa kalian semua. Untuk kemarin-kemarin ya sorry, kalau kita belum maksimal. Sekarang kita tahu nih, Fandi itu maunya seperti apa dan cocoknya dengan genre seperti apa gitu itu. Nah itu pesan Chris Patih di lagu itu. For your information ya bahwa Fandi itu menjadi vokalis Chris Patih itu sejak tahun sekitar 2009-2010-an antara itu. Setelah ya Semi Simorangkir yang saat ini sukses gue bilang sebagai solois itu adalah dulunya vokalis Chris Patih. Meskipun memang Badai mengakui ya di podcastnya Cing Abdel bahwa ya ketika Semi itu keluar memang para Mahapatih itu luar biasa geramnya gitu. Bahkan sampai-sampai Badai itu nggak bisa keluar rumah, Badai itu diteror dan segala macam. Tetapi justru di sini ketika Fandi dipilih jadi vokalis, Fandinya udah cukup sangat kuat banget gitu untuk menahan tekanan-tekanan dari para Mahapatih itu gitu. Nah, itu memang pada waktu itu pada Chris Patih di zaman Semi itu membludak-bludaknya Chris Patih itu. Lagi ya di top performance-nya lah. Kalau di masa gold time-nya mereka itu masih gold time-nya lah gitu. Untuk sebuah band. Cuman sayang kiprahnya mereka itu harus ternoda karena Semi yang mengenai sebuah harus eh, harus berurusan dengan ranah hukum ya, sehingga akhirnya Chris Patih mau tidak mau harus mengganti vokalisnya. Dan sempat beberapa bulan digantikan oleh Badai, tapi akhirnya terpilihlah Fandi sebagai vokalis Chris Patih. Nah, tapi sejak
Fandi menjadi vokalis itu memang Chris Patih mulai perlahan-lahan ini katakanlah mencari pola yang pas nih untuk Fandi ini seperti apa. Dan dilihat hatiku ini, gue tadinya mengira bahwa oh ini mereka sudah menemukan patennya nih dengan Fandi gitu ya. Harus seperti apa nih gitu ya. Dan gue lihat vokalis justru lagu ini sangat cocok banget dengan karakter vokalisnya Fandi yang menggelegar gitu ya. Yang ya memang sangat-sangat lebih lebih mellow lah dari Semi gitu katakanlah gitu. Dan cocok untuk lagu-lagu seperti ini. Namun ternyata lagu ini di tahun 2012 itu udah dilanjut dengan album 8-nya yang jadi aransemen ulang beberapa lagu hits mereka, malah justru gue bilang, loh ini kemana lagi nih lagu-lagu yang seperti Lihat Hatiku ini gitu ya. Karena memang menurut gue ini udah ngeblend banget waktu Chris Patih mengeluarkan single Lihat Hatiku ya. Belum lagi ternyata tahun 2016-nya badainya langsung keluar. Ini ada apa lagi? Gue bilang gitu ya. Dan itu sangat disayangkan lah. Gue sangat menyayangkan itu. Ya meskipun memang gue bisa mengerti bahwa memang badai itu ya sangat ini ya, sangat katakanlah dalam tanda kutip sangat diandalkan di Chris Patih bahwa ya katakanlah semuanya klaimnya itu kalau melihat Chris Patih itu kalau nggak Semi ya badai gitu ya. Dan sangat disayangkan menurut gue badai itu keluar. Meskipun memang beberapa tahun setelahnya mengadakan lagi beberapa kali konser bareng dengan badai bahkan juga Semi. Namun kiprahnya Chris Patih itu menurut gue sih masih jauh seperti yang dulu ya. Dan Lihat Hatiku ini sebetulnya bisa aja menjadi titik balik menurut gue. Tapi entah karena apa, entah satu dan lain hal, kok malah bisa eh, seperti ini Chris Patih gitu. Bahkan di album ke-8 itu mereka itu sebenarnya menunjukkan kesan bahwa ini image baru kita loh. Lagu kita itu yang dulu masih bisa kok dibawakan dengan vokalis yang sekarang dengan aransemen yang berbeda dan bisa lebih dinikmati oleh Mahapatih semuanya. Seolah-olah mengesankan itu gitu loh. Cuman namun ternyata ya gak ada yang tahu ya bagaimana bagaimana apa yang terjadi ke depan gitu. Dan akhirnya pun Badai keluar dari Krispati. Dan sampai sekarang meskipun memang menurut gue sih karya mereka itu di Krispati sampai sekarang tanpa Badai sekalipun masih bagus. Gue masih bilang itu masih bagus karya mereka itu. Tidak adanya figur yang bisa mewakili Krispati itu sendiri sehingga tidak nggak semeledak yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini memang dan gue ingat banget ini lagu Lihat Hatiku ini di gue denger tuh zaman SMA ya. Di zaman kuliah gue, di zaman kuliah waktu itu gue masih sekitar semester awal lah ya. Dan justru malahan gue kiranya lagu Lihat Hatiku ini dia single tersendiri, ternyata itu di album Melekat di Jiwa. Oh, gue bilang. Jadi memang jadi lagu ini memang lagu yang menurut gue lagu yang terbaik selama Fandi menjadi vokalis Chris Patih dan lagu yang paling ngeblend dengan karakter vokalisnya Fandi. Sampai sekarang gue masih ingat liriknya. Sampai sekarang pun gue masih ingat liriknya dan masih eh, nempel gitu di otak gue bagaimana video klipnya, bagaimana eh, alur yang dibawakan dari musik itu sendiri ya. Dan gue sangat menikmatin banget lagu itu sampai saat ini. Jadi gue menyarankan untuk Chris Patih ya pada khususnya, ayolah come on berkarya kembali lah gitu ya. Jangan 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 surutkan semangat kalian untuk tetap kembali berkarya. Eh, Semoga melalui video ini bisa membangkitkan juga gairah kalian untuk berkarya kembali meskipun mungkin tanpa badai gitu ya. Dan badai biarlah berkarya di tempatnya dia, namun Chris Patih harus tetap berjalan. Ini Chris Patih ini salah satu band yang memang menemani masa kecil gue ya. Dan dengan lagu hitsnya mereka sepanjang usia, untuk pertama kali, demi cinta apalagi, dan yang justru waktu aku harus jujur itu lagu yang sangat disayangkan ya. Lagu yang sangat disayangkan itu kalau seminya terus gitu ya. Kalau seminya itu terus berada di Kespati, udah meledak lagi tuh album. Tapi ternyata kan ya itu yang terjadi dan harus dilewati, harus diganti dengan Fandi dan di waktu Chris Patih menemukan patennya gitu katakanlah gitu ya. Menemukan patennya
bersama Fandi, ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang kita lihat adalah badai keluar dari Krispatih, dan Krispatih sampai sekarang belum menemukan kembali kedikdayaan mereka. Gitu. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.